Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ada satu sifat kelebihan orang mukmin. Sampai Rasulullah SAW kagumi kelebihan itu. Heran luar biasa seorang mukmin itu. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya, apa yang dihadapinya bagi orang mukmin selalu baik. Apa dasarnya seluruh sesuatu yang dihadapi oleh mukmin itu selalu baik? Rasulullah SAW menggambarkan karena ada dua hal. Yang pertama, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Setiap dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, berita gembira, hal-hal yang baik, dia selalu bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Ketika diuji, ada kena mudarat, ada kena musibah, ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia selalu sabar. Dan dua hal ini, kata Rasulullah, tidak bisa dimiliki selain orang beriman. Khususnya di antara sifat imannya adalah iman kepada rukun yang keenam. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman terhadap takdir dan qada. Kalau kita betul-betul percaya dan yakin semua atas izin Allah, termasuk nikmat, tidak akan membuat kita terlalu senang. Kadang-kadang terlalu senang membuat kita sombong. Tapi kalau orang mukmin dia tahu, bukan karena kelebihan saya, bukan karena anak buah saya yang banyak, bukan karena ahli dan staf-staf saya, ada ahli ekonomi, ada ahli apa, mereka karena kelebihan mereka, ada yang tamatan Amerika, ada yang tamatan Inggris, karena adanya mereka ini, saya bisa menjadi orang yang hebat. Dia lupa, ini semua Allah takdirkan dan menghantarkan makhluk-makhluk ini, menjadi mereka membantu dia, supaya menjadi orang kaya, menjadi orang penduduk tinggi, atau menjadi orang pejabat, atau menjadi orang sesuatu. Ini semua kalau kita percaya takdir dan qada, pasti kita bersyukur karena Allah takdirkan kebahagiaan ini, bukan karena kelebihan saya, bukan karena Allah terlalu cinta sama saya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu karena ada hikmah di belakangnya. Sebaliknya, ketika ada seorang yang diuji dengan musibah, jangan anda merasa Allah benci sama saya, Allah tidak senang sama saya, mengapa saya diuji seperti ini? Sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita sudah mulai berkata mengapa Allah seperti ini bersama saya, tolong periksa imannya. Periksa imannya, karena tidak pantas kita berkata mengapa Allah subhanahu wa ta'ala buat saya seperti ini. Yang aku heran ketika manusia senang, sudah dapat lancar usaha, dia tidak pernah berkata, mengapa Allah jadikan saya kaya? Tapi pas pasti lagi pusing, stres, mengapa Allah jadikan saya stres? Heran kunjung manusia, aneh kan manusia? Ketika senang-senang lupa sama Allah. Ketika susah-susah, mengapa Allah sama saya seperti ini? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh bertanya kenapa Allah seperti ini, tapi yang kita harus menyiapkan berjawabannya di hadapan Allah di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, يبتلى المؤمن بحسب إيمانه فإن كان في دينه شدة شد عليه وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن
hatta yamshi 'ala al-ardi wa laysa 'alayhi khati'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang teruji, semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Tapi saya yakin jamaah sekalian, belum ada yang teruji sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, apakah ada di antara jamaah sekalian ketika lagi sujud, dibuang di atas kepalanya kotoran unta? Ada? Belum kan? Berarti belum diuji. Karena Rasulullah saja yang namanya Rasul mampu mengangkat tangan berdoa untuk menghancurkan musuhnya, tapi bersabar. Sujud di hadapan Ka'bah, datang musuhnya membuang kotoran sampah di atas kepalanya Rasulullah SAW. Begitu luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi umat yang sabar. Dan sabar, sering saya menerima pertanyaan, iman ada batas? Tidak ada batas sabar. Kalau saya berkata sabar, terus kalau selain sabar, bersabarlah. Itu selain sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Orang yang sabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan salatkan. Disalawatkan oleh Allah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali, Allah balas 10 kali. Ternyata ada amalan bukan hanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada amalan yang bisa membawa kita mendapatkan salawat Allah untuk kita. Dan penafsiran ulama, salawat Allah adalah anugerah, kemuliaan, rahmat, kasih sayang, ampunan, banyak di dalam kata salawat. Di antara yang mendapatkan dibalas oleh Allah salawat selain salawat kepada Nabi Muhammad adalah bagi orang yang sabar. Ketika kita menerima sebuah ujian dan takdir, sikap seorang mukmin yang dia tahu dan percaya takdir itu tidak akan dirubah kalau memang sudah terjadi. Berarti anda punya pilihan, salah satu dari dua pilihan. Ikhlas, ridha dan sabar, takdir tetap berjalan. Pahala sempurna dan dapat ridha Allah. Tidak ikhlas, tidak ridha dan tidak sabar, takdir tetap berjalan. Dan rugi pahala dan mendapatkan murka Allah. Silahkan milih yang mana. Kalau memang di dua sisi tetap takdir berjalan, istilahnya kalau saya marah dan bersikap keras atau saya tidak menerima, apakah takdir berubah? Tidak akan berubah. Tetap berjalan. Kalau saya ridha, saya ikhlas, saya terima, dan saya sabar, apakah takdir berubah? Tetap tidak berubah. Tetap takdir berjalan. Tapi bedanya apa kalau memang dua-duanya tetap takdir berjalan? Yang pertama yang ikhlas, sabar dan ridha, dia dapat pahala sempurna, dapat salawat, dapat rahmah, dapat hidayah, wa ulaika humul muhtadun, diberikan oleh Allah petunjuk.
Tapi yang tidak sabar, tidak ikhlas dan tidak rida, takdir tetap berjalan, rugi pahala, bahkan bisa mendapatkan na'udzubillah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu jamaah sekalian, harus kita fahami, di dalam ajaran Islam ada kata takdir, ada kata qada. Qada adalah hukum Allah yang sudah berlalu. Terjadi sesuatu musibah, kalau sudah terlihat musibah dan kita sendiri merasakan dan menghadapinya, itu sudah dari takdir menjadi qada. Tapi banyak di antara kita yang belum tahu apa yang disembunyikan oleh Allah di dalam takdir yang belum jadi qada. Banyak. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim, kalau Allah izinkan manusia boleh melihat buku takdirnya masing-masing, akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh manusia semua, silahkan lihat nasibmu, takdirmu, selama hidup sampai di akhirat. Kata Imam Qayyim, semua manusia akan bersyukur masing-masing. Begitu luar biasa karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang datangi ulama besar, membawa banyak masalah, curhat, disampaikan apa masalahnya, banyak. Masalah keluarga, masalah keturunan, masalah jodoh, masalah usaha, masalah. Kata ulama, silahkan tuliskan masalahmu. Ditulis. Selesai dituliskan semua, dibawa kemari. Ini suratnya. Udah, suratnya itu masukin di dalam kotak saja. Ada sebuah kotak besar, disimpan, masukin suratnya. InsyaAllah, beres. Bukannya kamu pulang, tenang-tenang saja. InsyaAllah beres. Sekian bulan, tidak ada perubahan, malah tambah lebih parah. Datang ke lagi ke ulama. Gimana? Saya sudah capek, pusing, galau. Gimana solusinya? Maaf, enti siapa? Ana dulu datang. Yang mana? Soalnya banyak yang datang. Buktinya tanda saya bawa surat. Suratnya di mana? Itu di dalam kota itu. Silahkan buka. Dibuka kotanya, dibawa. Di dalamnya ternyata memang banyak surat. Ayo silahkan cari suratmu. Sambil dia mencari surat dia sendiri, ternyata dia sempat membaca surat-surat orang lain. Begitu dia baca, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dia kaget. Belum ketemu suratnya, dia langsung datang ke guru. Cukup saya terima takdirku aja, daripada membaca bacaan orang lain. Ternyata orang lain lebih parah. Makanya terima apa adanya, nikmati apa adanya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan maha adil. Tak ada orang yang teruji di luar batasnya, yang tidak mampu dia hadapi. Asal sikap kita baik, ucapan pun baik, ada janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Apa janji Allah? أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua takdir sudah tertulis bukan sebelum ada manusia lagi, sebelum ada apa-apa di dunia ini. 500 tahun sebelum ada bumi dan langit, bahkan sebelum ada makhluk pun. Ketika Allah menciptakan Al-Qalam, uktub ma yakun wa ma sayakun ila qiyamis sa'ah. Tulislah, itu Al-Qalam diperintahkan oleh Allah.
tulislah. Dan itulah yang dijelaskan oleh ulama, pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Diperintahkan menuliskan semua negara-negara, keturunan-keturunan, nama-nama, rizki-rizki, di mana ditempatkan, di mana tinggal. Di antaranya si Ali Jaber, lahir Madinah, pindah ke Indonesia. Kok bisa datang ke Indonesia, ngapain? Orang-orang aja milih duduk di Madinah, betul nggak? Mau di Madinah atau di Indonesia? Kok masa nggak cinta Indonesia sih? Lahir besar di Madinah, dah pernah mimpi muka Indonesia. Dah pernah bercita-cita bisa bahasa Indonesia. Tapi takdir, percaya dan nikmati, ambil hikmah dan berilah yang terbaik. Mau di mana tempatkan, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di manapun, kita selalu berupaya menjadi hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala.